Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang sebut saja namanya Arum dari Jawa Barat. Halo Arum. Nah, jadi pengalaman horor ini terjadi waktu Arum dan juga teman-temannya pergi mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Sesuai request dari Arum dan juga teman-temannya, Wak, di sini dia memilih untuk tidak menyebutkan nama gunungnya ya. Jadi biar gampang kita sebut aja namanya Gunung A. Alasannya kenapa dia nggak mau nyebutin nanti kalian tahu sendiri. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada saat itu Arum ini udah lulus kuliah dan dia baru mulai kerja di kota Bandung. Nah, tempat kerjanya Arum ini ngikut jadwal pemerintah, Wak. Jadi setiap kali pemerintah menetapkan tanggal merah dan cuti bersama, mereka juga ikutan libur. Nah, pada saat akhir tahun menjelang awal tahun tiba, ada banyak tanggal merah karena ya itu libur Natal dan juga tahun baru. Nah, Arum pun pengen mengisi waktu liburnya itu dengan jalan-jalan. Pas kali nih libur, nanti enaknya aku jalan-jalan kemana ya? Naik gunung aja kali ya, kata dia gitu. Nah, tiba-tiba ide itu muncul lah, Wak. Naik gunung. Nah, kebetulan, Wak, si Arum ini memang suka kali sama kegiatan-kegiatan di alam gitu. Dan sebelumnya dia juga udah pernah tuh beberapa kali mendaki gunung. Nah, terus udah tercetus ide itu, dia pun langsung lah ngajak kawan-kawan lainnya yang juga suka naik gunung untuk mendaki bersama. Singkatnya, terkumpul lah itu ada 5 orang nih yang mau diajak muncak. Mereka adalah si Arum, Wak kita, terus ada Nisa, Sarah, Rama, dan Budi. 3 perempuan, 2 laki-laki ya. Nah, mereka berlima ini sama-sama stay di Bandung, Wak. Jadi nanti pun mereka juga bisa berangkat bersama dari Bandung. Nah, lalu untuk bisa memudahkan komunikasi, mereka pun bikinlah grup chat gitu. Nah, di grup chat itu mereka saling berdiskusi untuk menentukan gunung mana nih yang mau mereka daki ya kan. Dan pilihan yang terbanyak jatuh pada gunung Gunung A ini. Oke, sepakat ya kita akan muncak ke Gunung A, kata mereka di grup. Ya wes, sepakat, kita mau berangkatnya kapan nih, enaknya kapan gitu. Udahlah besok aja lah, waktu hari Jumat malam setelah kita semua balik kerja, gimana? Jangan lupa ya segala perbekalan mulai disiapin dari sekarang, kata salah satu di antara mereka. Dah lah, Arum dan teman-temannya pun mulailah menyiapkan segala kebutuhan yang akan mereka bawa, Wak. Lalu pas semua perlengkapan itu sudah siap, tiba-tiba si Rama kawannya ini ngirim screenshotan berita ke grup. Dia bilang, "Woi guys, udah tahu info ini belum? Ternyata Gunung A ini lagi ditutup sementara selama beberapa bulan ke depan, soalnya cuaca lagi buruk dan juga lagi ada pemeliharaan ekosistem di sana." Si berita itu ngisi kayak gitu, bilang kayak gitu. Nah, yang lain jawab, aku baru tahu pula, terus gimana nih, kita mau muncak ke gunung lain kah? Kata salah satu di antara mereka. Bagusnya gunung apa ya selain Gunung A? Nggak tahu kalian pengennya apa gitu kan. Kalau aku sih tetap pengen ke Gunung A ya. Iya sama aku juga, semuanya tuh pengennya ke Gunung A. Nah, dia termasuk juga aku, kata si Arum. Nah, karena kebanyakan mereka itu tetap pengen muncak ke Gunung A, si Rama bilang lagi, ya udahlah Wak, kita terobos saja lewat jalur yang sering dipakai warga buat ke hutan. Kebetulan aku punya kawan asli orang sana. Dia hafal tuh jalur lain buat mendaki ke Gunung A, katanya. Nah, sayangnya, Wak, di sini mereka berlima itu tidak mengindahkan aturan yang ada. Larangan yang ada nggak diindahin sama mereka. Usulan si Rama ini langsung malah disetujui sama si Arum dan kawan-kawan yang lain. Alhasil sesuai rencana awal, mereka akan tetap mendaki Gunung A walaupun sudah ada larangan ya, dan berangkat tetap di rencana awal di hari Jumat malam. Nah, di hari keberangkatan itu mereka berlima kumpul di kosnya Budi. Lalu setelah memastikan semua keperluan dan juga perbekalan sudah di packing nih, mereka memulai perjalanan menuju ke desa terdekat dari titik awal pendakian. Jadi kan mereka ini mau mendaki lewat jalur yang ada di desa itu lah gitu kan, Wak. Nah, sesampainya di situ mereka langsung disambut sama kawannya Rama yang namanya Danang. Si Danang inilah yang nantinya akan menemani pendakian mereka. Dia warga lokal situ. Dia inilah kawannya si Rama yang disuruh untuk nemenin mereka lewat jalur lain ya, si Danang ini. Nah, nyampe di rumah, Danang pun langsung mengajak mereka untuk istirahat sebentar di rumahnya. Yang perempuan si Arum, Sarah sama si Nisa langsung bersih-bersih bentar, terus mereka mandi. Sementara yang laki-laki Rama, Budi dan juga Danang masih ngobrol, Wak, di teras rumahnya si Danang. Nah, pas si Arum ini lagi siap-siap mau istirahat, Wak, dia nggak sengaja dengar obrolan kawan-kawannya yang cowok yang lagi di luar itu. Danang bilang ke si Rama, nah dia ngomong kayak gini, "Kalian yakin mau nerobos lewat jalan ini, weh?" Kata si Danang. "Yakinlah, jalurnya aman kan?" Katanya. "Bukan masalah aman atau enggaknya, Wak. Maksud aku nih ya, itu yang cewek-cewek gimana?" Kata si Danang. "Oh, mereka juga aman kok. Mereka tuh juga udah biasa naik gunung, fisiknya kuat pasti. Bukan orang yang baru sekali ini naik gunung. Kami semua suka naik gunung gitu. Bukan soal itu." Waduh, gimana ya cara ngomongnya, kata si Danang. "Apa sih? Ngomong aja ngapa? Nggak apa-apa kok," kata si Rama gitu. "Jujur aja nih, Wak ya, pas kalian bilang mau naik ke Gunung A ini, aku kira nggak ada ceweknya. Atau ngapa kalau ada ceweknya? Aku khawatir kami bakal ngelakuin aneh-aneh di sana, ha? Kok pikir kami pasang-pasangan di sini? Enggak, kami teman aja. Kami muncak ya gegara mau muncak, gegara mau
nengok keindahan gunung A, nggak ada niat lain kok. Udahlah tenang aja lah kok Danang, kata si Rama lagi. Oh ya udahlah kalau kayak gitu, tapi nih kalau terjadi sesuatu di sana aku nggak tanggung jawab ya, kata si Danang. Nah, mendengar percakapan itu Arum yang dengar itu jadi ragu. Ngapa pula tiba-tiba Danang ngomong kayak gini ya? Dia kan warga lokal kan. Apa yang cewek-cewek gak usah ikut aja, kata si Arum dalam hatinya. Tapi waktu Arum mengungkapkan keraguan itu ke Sarah, ke kawannya, Sarah bilang, udahlah weh, jangan kok terlalu parno dengar ucapan kayak gitu. Biasalah ada kekhawatiran kayak gitu, apalagi kita perempuan. Terus sebelum-sebelumnya juga gak apa-apa kan kita nih naik. Udah aman, semua bakal baik-baik aja. Besok kita berangkat mendaki dan kita akan pulang dengan selamat. Udah itu aja lah dalam hati kok, kata si Sarah kayak gitu. Dah lah, setelah diyakinkan sama si Sarah, Arum pun mantap untuk tetap ikut mendaki. Ya, mereka istirahat dulu nih rumah si Danang. Nah, keesokan paginya pendakian pun dimulai, Mereka berjalan beriringan melewati rumah-rumah warga, area perkebunan sampai ke perbatasan hutan. Sebelum masuk lebih jauh, di area perbatasan hutan itu Danang ngajak mereka untuk berdoa bersama dulu. Nah, setelah berdoa Danang bilang, nanti kalau ada apa-apa di sepanjang jalur pendakian ini, jangan langsung diceritakan di tempat ya guys. Tunggu sampai kita turun, nanti ceritanya pas kita udah pulang aja semuanya. Dan karena sekarang Gunung A ini lagi ditutup, kalian tahu kan semuanya lagi ditutup nih, besar kemungkinan di atas nanti kita nggak akan ketemu atau juga papasan sama rombongan lain. Jadi pastikan jangan ada yang mencari ya, kata si Danang. Nah, mendengar arahan Danang, mereka berlima pun mengangguk-ngangguk aja. Lalu mereka pun melanjutkan lah ini perjalanan dengan berbaris satu persatu. Yang jelas waktu pertama kali itu Nadia aku lupa urutannya. Yang jelas Danang yang paling belakang, kata si Arum. Di hari pertama pendakian itu, tujuan utama mereka adalah ke area camp yang kita sebut aja namanya Padang Savana ya. Ini ada nama area tempatnya di Gunung A ini, tapi kita sebutnya Padang Savana. Nah, Padang Savana ini biasanya para pendaki akan selalu ngebuka tenda di situ. Begitu juga dengan Arum dan kawan-kawan, nanti mereka akan membangun tenda dan juga bermalam di Padang Savana ini. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke Padang Savana itu kurang lebih 6-7 jam dari titik awal pendakian mereka. Nah, makanya mereka juga ngejar waktu nih biar bisa sampai ke Padang Savana itu sebelum langit gelap. Tapi pas waktu udah menunjukkan pukul 4 sore, Padang Savana tuh ternyata masih belum nampak sama mereka, masih jauh. Nah, kami harus jalan sekitar 2-3 kilo lagi. Itu jam 4 tuh. Aturnya udah nyampe di jam-jam segitu, Nah, akhirnya biar tidak terlalu malam, Danang pun meminta mereka untuk cepatin dikit lah langkahnya gitu. Nah, karena di situ mereka jalannya cepet-cepet gitu kan, mengejar waktu nih, rombongan mereka sempat kepisah gitu. Kepisah dua, Sarah, Rama sama si Nisa jalan duluan di depan, sementara Arum, si Wawa, Arum, Budi sama Danang jalan di belakang. Tapi masih satu jalur, cuma yang bertiga ini duluan gitu. Nah, waktu itu Arum ini lagi capek-capeknya, Jadi dia tuh nggak bisa jalan ngebut kali, makanya mungkin ketinggalan. Nah, dijagalah sama si kawan dia berdua ini. Nah, di tengah rasa capeknya itu, Arum tiba-tiba kepala ya sakit, pusing kepala. Arum pun duduk sejenak sambil dia pegang kepala, duduk sakit kali kepala gue. Pusing kepala gue, kata si Arum kayak gitu kan. Nah, di waktu yang sama tiba-tiba entah kenapa Nadia, air mataku mengalir deras, menangis dia di situ. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nangis, nangis aku di situ. Nah, ngeliat gelagat anehnya si Arum, dengan sigap si Danang langsung lah ngampirin si Arum, dipegang pundaknya. Arum, kok nggak apa-apa kan? Kok dengar suaraku kan? Kata si Danang kayak gitu kan. Nah, di situ sebenarnya Arum nih dengar panggilan si Danang, tapi anehnya entah kenapa Nadia aku nggak bisa ngerespon sama sekali ucapan si Danang tuh. Dengar aku tapi ini aku ngapain nggak bisa? Kan ada Budi kan, Budi pun langsung datang ke si Arum, diusapnya lah wajah Arum, dan barulah dari situ aku bisa ngomong lagi. Danang nanya lah sama si Budi, Rum, aman kan Rum, kata gitu. Kok Danang pula nanya sama si Budi? Budi nanya ke si Arum, Rum aman kan Rum? Ya weh, aman aku aman. Insya Allah aman. Tadi aku kenapa ya, katanya. Nggak apa-apa, udah deh, jangan dipikirin. Banyak-banyak berdoa ya selama di sini ya. Yuk kita lanjut lagi ke buru gelap, kata si Danang. Dah, mereka lanjutlah jalan lagi nih, Ya. Nah, di sepanjang perjalanan menuju ke Padang Savana itu, Danang terus ngajak si Arum ngobrol biar Arum ini nggak ngelamun lah gitu. Dan alhamdulillahnya mereka berenam berhasil sampai di Padang Savana dengan selamat. Sesampainya di sana, area Padang Savana itu betul-betul sepi kali. Ya wajar lah, orang Gunung A emang lagi ditutup sementara ya kan, sepi gitu. Nah, cuman ada rombongan kami aja yang ngecamp di sana. Dah tuh, Arum sama kawan-kawan yang lain pun langsung mendirikan 2 tenda. 1 tenda untuk laki-laki, 1 lagi tenda untuk perempuan. 3 laki-laki, 3 perempuan kan jadinya waktu itu mereka. Nah, lalu setelah tenda itu berdiri, mereka mulai masak-masak nih untuk persiapan makan malam. Mereka menikmatilah malam itu dengan
dengan makan bareng, dengan bercanda-canda dan juga main Uno. Nah saking serunya main tanpa sadar mereka ini ya kebawa suasana mungkin kan, ketawa lah kencang, ngakak kayak gitu. Si Danang negur, "Weh kecilin lah suaranya, takut ada yang keganggu," kata si Danang. Terus sambil ketawa si Rama nyeletuk, "Alah paling Kunti sama Pocong aja tuh yang keganggu," kata gitu. Jangan ngomong sembarangan kok ya, nanti ditampain betulan baru tahu rasa kok, kata si Danang. Wah aman, Kunti udah gak mempan, Pocong juga